Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun sobat berada. Sobat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang berbahagia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki satu program yang akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, baik dari tugas dan fungsi maupun profesi yang ada di lingkungan Kementerian ESDM. Kegiatan ini merupakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, baik sobat yang menjabat di satu jabatan maupun sobat yang menduduki satu jabatan fungsional tertentu. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang seputar kegiatan yang ada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan sekaligus menjadi sarana informasi bagi sobat Kementerian ESDM dan mudah-mudahan bisa membawa inspirasi bagi siapa saja yang menontonnya. Acara ini kami namakan Sobat, yang merupakan akronim dari seputar obrolan antar teman. Karena ini konsepnya antar teman, maka ngobrolnya juga santai antar sobat. Dan saat ini saya didampingi oleh seorang sobat yang luar biasa, Agus Mulyana. Beliau adalah seorang widya iswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sobat Kementerian, kali ini kita diawali pembukaan dengan wawancara seorang sobat yang selama ini menekuni atau berkutat di salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu air. Beliau adalah Idham Effendi. Selamat siang, sore, atau apa nih Sobat Idham di sana? Pagi, Kang. Oh, selamat pagi. Di sini pagi, ya. Pagi, Kang Idam. Selamat pagi, Kang Agus, Kang Patar. Alhamdulillah, sehat-sehat, Kang. Ya, sebelum kita mulai wawancara, mungkin Kang Agus bisa, Sobat Agus bisa membacakan CV-nya Sobat Idam. Baik, terima kasih Pak Patar. Kali ini kita kedatangan tamu, sobat yang luar biasa, yaitu Kang Idam Effendi. Kebetulan sekarang beliau sedang studi di University of Sheffield ya, di Inggris, mengambil S3 dan S1 beliau diselesaikan di Universitas Pajajaran begitu. Kemudian S2 di University of Twente ya di Belanda. Luar biasa nih Kang Idam. Kita akan sama-sama tanyakan nih motivasinya Kang Idam sampai bisa melanjutkan sampai ke S3 seperti apa ya. Sampai masih semangat sampai saat ini gitu Pak Patar. Oke. Baik, tapi sebelumnya gimana kondisi Sobat Idam? Kondisinya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat, Kang Patar, Kang Agus. Ini sebenarnya saya juga baru sampai ini di Inggris. Oh, baru tapi malam tahun baruan kemarin di sana? Di sana, di sini. Jadi saya sampai ke Inggris ini tanggal 23 Desember. Jadi kira-kira baru seminggu yang lalu lah. Oke, jadi sempat Christmas di sana, kemudian tahun baru di Iya, sana ya. tahun baru di sana. Boleh cerita nggak sebelum masuk ke ini, suasana tahun baru di sana tuh gimana sih? Terus terang kemarin karena saya baru datang, jadi karena syaratnya itu kan saya boleh bebas dari karantina setelah saya PCR. Setelah PCR, karena seharusnya hari ketiga tuh hasilnya seharusnya sudah keluar, cuman karena mungkin waktu libur ya, masih Karena libur Christmas Christmas dan kalau di Christmas di sini kan luar biasa, semua pelayanan tuh ibaratnya bisa aja berhenti gitu. Kalau Christmas itu benar-benar kayak kota mati lah di Inggris itu. Jadi saya itu baru keluar hasil PCR itu sesaat sebelum tahun baru, jadi paginya gitu. Baik. Jadi ya saya
saya sempat keluar ke city centernya gitu di jam 9-an gitulah. Tapi ya karena mungkin masih menyesuaikan udara, kemudian masih agak sedikit jet lag juga ya, kita nggak sampai lewat tahun. Tapi vibes-nya itu udah kerasa sih bahwa memang di sini tuh perayaan tahun baru ya luar biasa. Memang disiapkan oleh pemerintah kotanya, difasilitasi dan sebagainya. Jadi memang sepertinya meriah sekali itu. Terlihat juga ketika saya kembali ke rumah, ke apartemen tuh luar biasa, fireworks di mana-mana dan lain-lain. Wow. Iya. Tapi mereka masih broadcast, masih dalam arti pakai masker atau face shield atau apa? Nah Masih ini kalau ngomongin ini agak rumit nih sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya secara aturan Inggris itu juga mulai memperketat ininya, aturannya, prokesnya itu mulai memperketat kira-kira ya seminggu yang lalu lah atau 2 minggu yang lalu. Ini kan kasus yang varian terbaru ini kan Omicron ini kan Omicron, ya. kan terlihat memang mengganas gitu di Inggris kan. Tapi ketika saya sampai Inggris itu kok seperti biasa aja gitu loh orang-orang di sini. I see. Oke. Sebenarnya kalau misalnya di indoor, misalnya ke supermarket atau mungkin di bandara ya waktu itu kan saya sampai bandara, kemudian di bis itu sebenarnya harus pakai masker, itu wajib sebenarnya. Oke. Tapi kenyataannya nggak semua pakai masker gitu, masih banyak yang abai gitu, banyak sekali. Kalau di outdoor apalagi yang pakai masker itu mungkin nggak sampai 30% lah di sini. Jadi gambaran masyarakat Inggris atau mungkin Eropa ya seperti itu gitu. Mereka kalau sudah nggak percaya terhadap sesuatu itu ya benar-benar nggak percaya, bukan karena apa ya, nggak percaya ini tuh misalnya akan menyebabkan penyakit yang lebih parah atau kematian sebagainya, akhirnya ya seperti ini. Oke. Artinya lebih siap mereka ya untuk menghadapi Omicron ini ya. Ya. Kalau ini Sobat Agus bukan Omicron, Tante Mikron mungkin yang lebih siap ya ini. Iya. Oke, tapi kita masuk ke ini Sobat Idham. Tahun berapa sih masuk Kementerian SDM? Tahun 2006, saya tahun 2006. 2006. Udah Jadi berapa tahun? lulus S1 dari Unpad tahun 2003. 2003. Artinya setelah ada 3 tahun space ini itu bukan pengangguran punya acara ya? Kebetulan pas saya lulus itu geologi sedang agak booming ya waktu itu ya. Jadi banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan, berbagai bidang lah. Jadi saya bahkan nggak sempat nganggur kayaknya, langsung begitu lulus saya langsung kerja. Waktu itu pertama kali kerja di batubara, di tambang batubara itu kurang lebih 1 tahun. Oke. Sempat eksplorasi di pemetaan, kemudian drillingnya juga pernah. Oh sempat beberapa kali gonta-ganti gitu ya? Nah menarik ini. Enggak sih, gimana Pak? Enggak ya, enggak gonta-ganti. Oke, dari ya, menarik nih Pak Patar ya. Sebetulnya Kang Idham ini motivasi masuk PNS-nya apa nih? Karena kan mungkin kalau dari sisi mungkin pemasukan ya. Iya. Sebelum masuk PNS mungkin lebih besar ya di perusahaan gitu. Betul. Ini kayaknya agak sensitif juga nih sebenarnya dibahas. Ya nggak apa-apa, ini kan obrolan antar teman ini, kan gitu. Jadi saya tuh sempat lulus, saya kerja di batubara sekitar setahun lah. Sebenarnya saya nggak ganti-ganti perusahaan gitu loh. Oke. Sempat proyek itu kira-kira 3 bulanan, lalu habis itu saya gabung di sebuah perusahaan. Mereka punya kayak mereka itu ownernya, jadi kita mempekerjakan konsultan dan saya harus ibaratnya memeriksa pekerjaan konsultan itu gitu. Jadi saya ke lapangan itu nggak terlalu banyak pekerjaan, tapi saya memeriksa justru gitu. Jadi perusahaan tersebut membutuhkan ahli geologi. Kemudian yang namanya anak muda kan bosenan gitu kan. Jadi waktu itu saya di batubara agak kurang sreg sih sebenarnya kerja di batubara gitu. Mungkin alasannya apa ya, klise juga gitu, merusak lingkungan dan sebagainya lah gitu. Oke. Kemudian saya
bukan itu juga sih, saya intinya pengen mencoba bidang lain gitu lah. Akhirnya saya apply ke oil service company. Jadi di mud logging. Jadi saya sempat kerja di bidang migas juga di mud logging itu ya kira-kira selama setahun juga gitu. Itu saya menjadi mud logger engineer di perusahaan tersebut yang bekerja di rig-rig minyak itu, di eksplorasi minyak. Jadi sempat beberapa kali naik rig di beberapa perusahaan juga, di waktu itu di PetroChina, di Total. Dan sebenarnya kalau bicara kenapa tertarik PNS, sebenarnya mungkin juga tadi Kang Gus bilang sih, pasti degradasi dari sisi Penghasilan. penghasilan itu pastilah gitu loh. Ya, Jadi sebenarnya waktu itu ya agak bau-bau apa ya, tidak terlalu benar-benar niat ikut PNS gitu. Jadi waktu pengumuman PNS itu kan teman-teman banyak yang baru lulus kan, gitu, teman-teman saya atau adik-adik angkatan. Kemudian ya agak berbau-bau ikut apply lah gitu. Akhirnya dari tes administrasi sampai tes tulis, tes wawancara kok malah lulus terus. Akhirnya lulus. Oke, oke. Padahal sebenarnya kalau ditanya sebenarnya saya masih menikmati kerja di oil itu, masih menikmati gitu. Cuman Akhirnya kenapa akhirnya memutuskan, oh oke, saya ambil PNS ini gitu. Gimana itu ceritanya? Ya, ini banyak sih, pertimbangannya banyak banget. Bahkan ya memang sempat mau nggak diambil juga. Cuman yang pasti kan konsultasi ke orang tua gitu kan, ke saudara-saudara segala macam, ke teman-teman juga. Ya, waktu itu PNS di zaman saya itu ya mungkin yang sekarang juga ya, kita kan langsung ke unitnya kan gitu. Jadi saya memang langsung ke unit pusat air tanah gitu. Jadi saya langsung tahu bahwa nanti saya akan bekerja di bidang air tanah gitu, di bidang air tanah dan geologi lingkungan. Jadi mungkin ini terkait dengan passion juga ya, karena sebenarnya S1 saya pun skripsi saya itu tentang air tanah, sebenarnya sudah hidrogeologi gitu loh. Jadi ibaratnya ketika saya diterima di pusat air tanah ya kembali lagi ke memang sebenarnya minat utama saya di geologi itu ya di bidang ini gitu, di bidang air tanah gitu. Dan ya kalau motivasi yang lainnya ya mungkin sama lah motivasi kita semua ya, ingin mengabdi kepada paling enggak ya kalau kita merasa baik ya semoga kebaikan kita itu bisa berguna bagi negara gitu loh. Tidak semua yang menjadi PNS ataupun abdi negara itu yang nggak baik-baik gitu. Artinya minimal ini langkah untuk jalan menuju surga ya, Kang ya. Ya mungkin bahasa simpelnya seperti itulah. Iya. Tapi by the way, geologi air tanah ini hubungannya gimana sih ininya? Nah ini juga sebenarnya menarik juga gitu. Kalau kita bicara air tanah, pasti pada heran gitu loh. Kementerian ESDM kok ada air tanah gitu. Iya. Dan ini nggak semuanya tahu gitu loh. Bahkan mungkin menteri pun jajaran-jajaran tinggi kita di Jakarta tidak semuanya tahu gitu loh. Atau mungkin hanya tahu sekedarnya doang gitu. Misalnya setiap menteri baru ataupun setiap pejabat baru di Jakarta itu pada awalnya pasti nggak tahu. Baru setelah beberapa saat, setelah kunjungan tuh baru tahu, oh air tanah itu ternyata ada di ESDM ya. Gitu. Ini kalau kita bicara sejarah ini panjang sih. Gitu. Dan secara keilmuan memang sudah seharusnya ada di geologi gitu loh. Karena kan kalau kita bicara geologi kan segala sesuatu yang ada di bawah permukaan itu kan dipelajari kan. Dan air tanah, hidrogeologi itu ya salah satu cabang ilmu geologi. Jadi kalau kita mau mempelajari air tanah kita harus tahu ilmu geologi, bagaimana batuannya, jadi struktur bawah permukaan. Istilahnya orang geologis itu adalah orang-orang yang mempelajari satu hal yang tidak kelihatan ya. Iya. Tapi si Agus sudah sampai sekarang ini belum bisa dia mempelajari ilmu bagaimana menaklukkan hati seorang wanita ini. Padahal kan nggak kelihatan itu. Salah satu yang nggak kelihatan juga. Jadi butuh kemampuan tertentu mungkin ya.
Ya, ya. Tapi Kang, geologis ini memang belajarnya hanya sekedar batuannya atau gimana sih? Maksudnya gimana tuh? Apakah hanya sekedar batu-batuan dianya ini atau kemudian isi dalam permukaan bumi? Apakah hanya seperti itu yang dipelajari oleh seorang geologis? Ya mungkin simpelnya gitu, tapi kan variasinya banyak gitu di dalam Oke. di dalam. Nah, tapi ada pertanyaan ini menarik Kang Idam. Ini mungkin Kang Idam bisa jawab ini. Ada 2 batu yang melegenda di Indonesia ini Kang. Saya sampai saat ini belum tahu ini jenis batuan apa ini. Satu batu menangis dari Kalimantan, yang kedua batu maling kundang yang di Sumatera Barat. Nah kira-kira batuan apa Waduh. ini Kang? Ini dijawab secara mistis atau secara Oh ya, geologis ini? kira-kira batuan apa ini? Mungkin siapa tahu ini. Ya, kira-kira Kang Idam punya ide apa untuk jawab itu pertanyaan itu? Kalau secara geologi Mm-mm. pasti bisa dijawab sih, pasti bisa dijawab gitu. Ya, ya. Misalnya batu apa maling kundang itu terdiri dari terbentuk dari batuan apa, Ya, sejarah ya. geologinya seperti apa, itu pasti bisa dijawab gitu. Mm. Misalnya dia sebenarnya batuan beku kemudian tergerus oleh air sehingga membentuk sebuah bentukan seperti maling kundang dan sebagainya. Cuman saya sendiri nggak tahu sih, belum pernah detail mempelajari itu seperti apa. Tapi saya yakin kalau dipelajari ya pasti bisa menjawab geologi bahwa itu sejarahnya seperti apa. Ya, kedua batu ini Menurut saya. pada dasarnya ceritanya sama sih, Kang. Sama-sama durhaka sama ibu. Durhaka. Ya. jadi batu semua. Tapi satu yang menangis, satunya ya seperti menunduk seperti itu. Tapi by the way, selama Kang Idam atau Sobat Idam di PP, apa sih namanya dulu apa sih namanya pusat PPSDA ya. PPSDA ya? Enggak. Awal masuk. Saya awal masuk tuh namanya Pusat Lingkungan Geologi. Pusat Lingkungan Geologi. Namanya berganti-ganti lah setiap ganti menteri, ganti nama, Okay. ganti nama unit. Nah, itu apa sih tugas pokoknya di situ sebenarnya? Tugas pokoknya itu jadi kalau di satu unit kita, satu unit kerja di eselon 2 itu air tanah itu sebenarnya menjadi bagian dari itu. Jadi tidak hanya air tanah, di situ ada geologi teknik dan geologi lingkungan. Dan kalau bicara tugas pokoknya di air tanah ya kita sebenarnya agak panjang nih bicara air tanah. Ya. Pada dasarnya kalau kita bicara Kementerian SDM itu kan pasti sektor utamanya atau core bisnisnya itu kan air tanah tuh nggak pernah masuk di dalamnya. Ya. Pasti kan bicara migas, kemudian mineral batu bara ataupun listrik, geothermal. Kalau air tanah itu kan nggak pernah lah menjadi urusan utama gitu loh. Padahal kalau kita bicara air tanah itu dari dulu itu bahkan itu ibaratnya A sampai Z-nya tuh yang nanganin badan geologi gitu loh. Jadi mulai dari pembinaannya misalnya kepada daerah-daerah, kemudian pelayanan penyediaan datanya, sampai penelitian-penelitiannya itu ada di ESDM atau di Badan Geologi. Jadi kalau kita bicara migas misalnya, ada dirjennya, kemudian ada pusdiklatnya, ada puslitbangnya. Air tanah nggak ada, dirjennya nggak ada, puslitbangnya nggak ada. Jadi ada cuma satu-satunya ya di Badan Geologi di Pusat Air Tanah itu. Jadi sebenarnya lingkup kerjanya itu luar biasa besar dan ini itu ya walaupun mungkin bukan core bisnisnya Kementerian SDM tapi sebenarnya manfaatnya itu keberadaan unitnya ini sangat penting gitu loh bagi pengaturan bagi keberlanjutan air tanah di Indonesia lah gitu, bagaimana supaya kita menjaga air tanah ini tetap lestari lah seperti itu. Tapi ya kondisinya seperti ini, karena kita bukan menjadi core bisnisnya kementerian ya gini gitu loh, hanya ditangani oleh eselon 3 bahkan gitu, orang-orangnya juga
nggak banyak segala macam lah. Jadi Padahal itu untuk ini seluruh Indonesia ya Kang ya? seluruh Indonesia. Nggak ada yang lain loh yang nanganin air tanah itu selain kita. Baik. Mungkin kalau kita bicara PUPR gitu kan, ataupun PUPR itu hanya terkait dengan pelayanannya aja. Jadi bagaimana mereka menyediakan air kepada masyarakat. Tapi misalnya mengetahui potensi air tanahnya seperti apa itu ya kita. Kemudian supaya air tanah itu nggak rusak itu pelayanannya itu apa yang bikin regulasi itu ya kita. Jadi bayangin dari menyusun regulasi sampai penyediaan data itu ya ada di eselon kita itu. Ya, ya. Nah, Itulah. bahkan pernah kalau nggak salah dulu sempat ada undang-undang tentang air tanah ya Sobat Idam ya. Kemudian dihapus, kemudian sekarang ada lagi dibuat undang-undang sumber daya air. Padahal setahu saya sih pengelolaannya berbeda antara air permukaan sama air tanah. Ini gimana nih menurut Sobat Idam lah ini, gimana ininya? Sebenarnya dulu bukan undang-undang juga sih, dulu PP air tanah. PP air tanah. Ada khusus. Jadi dulu ada undang-undang sumber daya air yang lama itu tahun 2004. Itu sebenarnya kalau saya baca-baca apa ya sejarahnya, kemudian bagaimana undang-undang ini dibuat, kemudian respon internasional ini sebenarnya salah satu undang-undang yang paling baik gitu, di bidang sumber daya air di dunia. Dan kemudian salah satu turunannya adalah PP air tanah. Jadi air tanah dulu tuh mendapat porsi sendiri satu PP sendiri gitu. Jadi ibaratnya Kementerian SDM tuh ya punya PP sendiri tentang air tanah. Cuman itu rezim undang-undang yang lama, kemudian itu kan sudah dibatalkan oleh MK, ini juga panjang ceritanya. Kemudian sekarang undang-undang yang baru ini tidak ada amanat khusus untuk air tanah untuk disusun sebuah PP. Jadi ini sebenarnya mungkin butuh sesi khusus ya tentang regulasi karena sekarang masih rancu, masih gonjang-ganjing terkait sebenarnya air tanah itu menjadi porsinya siapa sih? Apakah SDM atau Kementerian atau Badan Geologi itu masih mempunyai peran yang sama, fungsi yang sama seperti yang sebelumnya atau kan banyak isunya kan air tanah ditarik ke PU segala macam kan gitu. Karena dengan undang-undang yang baru ini mungkin ini perlu sesi khusus sih. Sebenarnya ini harus di-clear-kan di tingkat kita Kementerian SDM ini. Kementerian SDM itu mau kemana gitu terhadap air tanah ini? Terkait dengan tusinya, kemudian sumber daya manusianya, segala macam itu harus clear gitu. Cuman ya sekali lagi karena ini bukan core bisnisnya kementerian ya, kadang-kadang kita itu ya gitu bergerak sendiri sebetulnya. Kasihan juga sih teman-teman sebenarnya. Nah kalau seandainya dengan kondisi saat ini penggunaan air tanah menurut inilah Sobat Idam lah selama menjadi atau menjabat atau bergelut di air tanah. Penggunaan air tanah di Indonesia ini kayak mana sih? Apakah barbarian atau bagaimana sih? Barbarian ya. Ya, sebenarnya penggunaan air tanah itu memang kalau bisa dibilang itu penggunaannya itu eksponensial sekali gitu. Jadi kita itu mungkin kalau kita ditarik mundur ya 50 tahun yang lalu segala 50 mungkin 100 tahun yang lalu penggunaan air tanah kita itu nggak terlalu banyak gitu. Kita itu masih banyak menggunakan sumber-sumber yang lain, mata air, sungai dan sebagainya. Cuman memang dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, terutama di kota-kota besar, memang penggunaan air tanah itu udah luar biasa sekali. Gitu. Dan itu tadi gitu loh. Pengaturan atau regulasi air tanah itu sebenarnya kalau saya bilang kita sebenarnya udah cukup bagus lah gitu loh. Kita kalau kita flashback kemarin yang aturan-aturan yang undang-undang yang lama itu Kementerian SDM atau kita itu sudah membuat aturan-aturan yang baik untuk melakukan pengaturan, kemudian pencegahan segala macam lah gitu. Cuman ya implementasi di lapangannya yang memang masih agak susah karena air tanah itu ibaratnya kan se-Indonesia gitu. Se-Indonesia itu satu-satunya sektor yang semua dinas SDM ngurusin itu air tanah.
Saya tuh pernah waktu itu ketika undang-undang Pemda itu kan ada kayak dihitung gitu kan, dihitung, oh daerah ini ngurusin apa aja. Kalau listrik pasti, air tanah juga pasti gitu. Kalau migas kan belum tentu ada, batu Ya. bara belum tentu ada gitu. Tapi kalau air tanah itu hampir semua daerah ya dia pasti ada urusan itu, dia ngurusin izinnya segala macam kan. Kemudian rekomendasi teknis seperti apa. Jadi memang mungkin sekarang atau mungkin 10 tahun yang lalu lah itu kita belum merasa regulasi-regulasi air tanah itu penting karena semua orang masih bisa ngambil air tanah dengan bebas, masih bagus kondisinya. Tapi kondisi-kondisi sekarang kan sudah mulai sudah misalnya udah mulai banyak bencana, land subsidence, air tanah udah mulai sulit di daerah-daerah kota-kota besar. Jadi kalau kita nggak bergerak cepat ya penggunaan jalan terus tapi manajemennya jalan di tempat ya akhirnya kerusakan bisa terus terjadi. Efek yang paling fatal terhadap penggunaan air tanah yang berlebihan, apa itu? Sebenarnya efek yang paling fatal tuh ya air tanahnya habis sebenarnya lah, bahasa sederhananya seperti itulah gitu. Air tanahnya habis. Air tanahnya habis. Jadi Dan ada pengaruh terhadap permukaan nggak? itu sebenarnya efek lanjutan dan Oke. mungkin tidak terlalu signifikan ya gitu ya kalau misalnya di daerah-daerah tertentu gitu. Tapi kalau air tanahnya habis ini seperti di Bandung misalnya, contoh kasus di Bandung, air tanah diambil terus-terusan air tanah dalamnya. Ketika dia sudah melebihi ibaratnya zona kritisnya dan habis, itu untuk pemulihannya itu kemungkinan nggak bisa pulih gitu loh, pulihnya itu lama sekali gitu. Wow. Karena apa? Air tanah di Bandung yang diambil oleh misalnya industri ataupun masyarakat ataupun industri-industri yang lain lah gitu loh, perhotelan dan sebagainya itu biasanya kan air tanah yang dalam lah gitu. Mereka mencari kualitas yang baik segala macam. Nah air tanah dalam ini umurnya itu tua sekali gitu loh, ratusan tahun, ribuan tahun yang mana untuk pemulihannya itu ya itu tadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi hujan yang datang di daerah imbuhan misalnya di daerah Lembang kemudian ngalir ke bawah permukaan sampai ke kota Bandung kemudian diambil itu perjalanannya kan panjang gitu. Dan itu pelan-pelan kan bisa bayangin kan di dalam batuan itu kan bukan seperti pipa gitu kan, dia antar batuan segala macam kan. Tapi kalau ngambilnya tanpa kendali ya otomatis kan turun terus kan gitu. Akhirnya ya dia bisa dibilang apa ya, kekeringan air tanah lah gitu. Artinya air tanahnya pulihnya udah bisa lama sekali dan mungkin udah beda generasi nanti gitu. Ya, artinya ini himbauan lah Iya. kepada para sobat Kementerian SDM untuk penggunaan air tanah itu jangan terlalu berlebihan atau bila perlu utamakan dulu air permukaan kali ya. Betul. Pak Ilham ya. Dan efek lanjutannya ya tadi misalnya kalau di daerah-daerah tertentu itu nanti akan bisa menimbulkan land subsidence, penurunan tanah seperti di Pantura, itu kan di Jakarta, Semarang. Akhirnya banjir rob itu semakin meluas. Kemudian kalau di daerah pantai juga intrusi air laut, air tanah yang biasanya fresh, yang biasanya tawar menjadi asin. Itu kan efek lanjutannya dari air tanah yang digunakan berlebihan. Dan sebenarnya ini semua sudah ada aturannya kan. Kita itu sebenarnya sudah aturannya bagaimana industri ngambil tuh dengan debit berapa maksimal itu kita punya aturannya semua. Kementerian SDM yang bikin tuh. Ya, dan kita makanya kita membutuhkan data-data lapangan itu, data lapangan, kondisi geologinya gimana, akifernya. Kemudian kita harus menentukan potensinya berapa segala macam itu. Makanya penyelidikan di bidang air tanah itu ya sangat penting, artinya dia memang langsung digunakan untuk masyarakat kan gitu. Kita penelitian di cekungan air tanah A gitu kan untuk menentukan batas maksimalnya orang-orang tuh ngambil air tanah untuk diizinnya. Jadi langsung berguna sebenarnya. Cuman kadang kita
masih banyak sekali PR kita menyelesaikan cekupan air tanah di Indonesia karena ya itu kekurangan segala macam lah, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sebagainya. Oke. Nah, Oke, Om Patar, mungkin saya akan bertanya nih ke Kang Idam. Kalau tadi yang disampaikan itu terkait dengan dengan pekerjaannya Kang Idam di Badan Geologi ya, di Pusat Penelitian sumber daya air gitu ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan uh, urgensi dan kepentingannya bagaimana kita harus menjaga kelestarian air tanah ke depan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin saya bisa sampaikan ke Kang Idam itu adalah sebetulnya Kang Idam ini motivasinya terus melanjutkan studi gitu ya. Itu dasarnya apa sih Kang Idam termotivasi untuk terus melanjutkan studi gitu? tapi sebelumnya sempat menjabat ya. Sobat Idam ini sempat menjabat loh. Iya. Apa jabatan terakhir apa tuh? Ya sebenarnya sebelum sekolah itu saya waktu itu masih zamannya ada eselon 4 ya. Saya waktu Ya. itu kepala subbidang konservasi air tanah sebenarnya. Kepala Subbidang Konservasi Air Tanah. Iya. Nah, berapa lama waktu itu menjabat itu? Lama dari 2000 Lama ya? berapa? Kira-kira 7 tahunan lah, 6 tahunan 7 lah. tahun. 6 Nah, tahunan. setelah 7 tahun itu baru memutuskan untuk sekolah, ngambil di Belanda ya? Iya. Atau gimana ceritanya? Enggak, saya ke Belanda, ke Inggris maksudnya. S2-nya? Oh enggak, kalau S2 mas belum menjabat. Oh, Saya itu sebelum menjabat. saya menjabat di tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi ya sekitar 6 tahun, 6 tahunan lah. Oke, jadi setelah S1 kemudian staff, kemudian sekolah ya? Berapa tahun dulu jadi staff, kemudian sekolah berapa tahun? Jadi saya dulu peneliti, saya dulu fungsional peneliti sebenarnya. Oke, Fungsional peneliti. Ya dari awal masuk peneliti, berarti dari 2006 sampai 2009 kuliah. 2009. Kemudian sekolah di Belanda 2 tahun. Nah, 2 tahun. Kemudian milih pulang Belanda itu kenapa ini, Kang Idam atau Sobat Idam? Apakah gara-gara Belanda itu di bawah permukaan laut, sehingga kayaknya nih air tanah orang Belanda ini habis nih, perlu kita sekolahin ini kayaknya? Atau gimana sih awal mulanya? Ya sebenarnya nggak seidealis itu juga. Oh, gitu. Cuman memang ada motivasi seperti itu. Dulu saya itu pembimbing waktu skripsi itu namanya, kalau mungkin ada yang dengar itu kan namanya Dr. Prawoto dulu. Itu juga alumni Belanda. Jadi saya terngiang-ngiang, oh harus kuliah di Belanda lah gitu. Akhirnya iya terinspirasi lah gitu. Saya sebenarnya bukan nggak peduli ya, artinya ya pasti Belanda bagus lah gitu loh, terkenal gitu loh untuk tata airnya gitu. Cuman tidak harus, maksudnya motivasinya nggak melulu itu juga gitu. Artinya ya memang terinspirasi, kemudian peluang beasiswanya juga ada ya di situ. Saya apply juga, alhamdulillah keterimanya di Belanda gitu. Cuman memang kita akui memang tata air di Belanda itu memang luar biasa bagus. Baik. Nah, setelah selesai dari Belanda, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian menjabat menjadi seorang eselon 4 selama 6 tahun, baru mutusin kuliah lagi, ngambil S3. Ini motivasinya apa? Ini sambungan dari pertanyaan. Oh, ini Kang Agus ini, Sobat Agus ini. Sebenarnya, jadi kalau bicara S3 itu kan ibaratnya udah sekolah yang paling tinggi lah gitu loh. Ibaratnya mungkin bagi kita tuh nggak terlalu penting gitu loh. Ini saya di Sheffield ini yang PhD yang dari Indonesia mungkin 90% tuh dosen. Jadi yang non dosen tuh hanya sedikit gitu. Jadi mungkin motivasi untuk meneruskan S3 itu bagi teman-teman yang non dosen atau non peneliti lah gitu. Itu sebenarnya juga pasti bukan akademis lah gitu loh. Artinya belum tentu kita nanti pulang itu bisa langsung, maksudnya langsung tuh mengaplikasikan ilmu kita karena kita kan bukan di dunia akademis gitu loh. Jadi ya motivasi saya memang mungkin ada sisi akademisnya, tapi ya banyak yang lain juga. Artinya saya juga pengen melihat misalnya
eh, sebenarnya perkembangan keilmuan air tanah kalau di Inggris itu seperti apa gitu. Oke. Teknologi-teknologi barunya seperti apa. Kemudian bagaimana mereka memanfaatkan keilmuan-keilmuan ataupun sesuatu yang baru dalam air tanah itu dalam manajemen air tanah di negaranya seperti itu yang mungkin menjadi motivasi saya untuk melanjutkan S3. Oke. Sebetulnya menarik nih, Kang Patar, saya panggilnya ya Kang Patar. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Idam bahwa ada motivasi-motivasi yang personal mungkin ya. Di samping tadi yang akademisi ya, akademis gitu ya, prestasi itu yang menjadi dasar motivasi melanjutkan studi. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Idam, mungkin aplikasinya nanti ketika pulang ke Indonesia, yang terbayangkan oleh Kang Idam nanti akan seperti apa dengan ilmu yang sudah dipelajari ya di Inggris. Ya, maksudnya yang menjadi harapan juga ya, harapan terbesar saya. Harapan. Artinya kalau bicara lebih detail, riset saya ini kan saya pengen membuat sebuah sistem yang nanti itu bisa diaplikasikan di kantor gitu. Artinya terkait dengan pengelolaan air tanah, kemudian prediksi penggunaannya ke depan seperti apa. Itu saya berusaha, maksudnya sekarang saya ke situ arahnya, kemudian saya harap ini nanti bisa diaplikasikan di kantor gitu. Jadi artinya mungkin ini masih bisa dieksplor ya. Jadi kita memang butuh sesuatu dalam manajerial itu sesuatu yang standar yang bisa diaplikasikan, bisa direproduksi di tempat lain gitu ya, misalnya di Indonesia gitu. Jadi dan itu bisa bisa diaplikasikan dengan mudah, diikuti prosedurnya seperti itu. Oke. Tapi sebelumnya Kang, saya mau tanya, susah nggak sih dapetin beasiswa S3 di Inggris itu? Ya kalau saya bilang susah, ternyata saya bisa. Ya. Boleh Artinya cerita ya, nggak berbagi tips and trick gitu loh, sehingga teman-teman sobat-sobat yang junior kita bisa mengikuti jejak langkah daripada pasti seorang ya. sobat SDM ini. Kalau dibilang sebenarnya ini sesuatu yang apa ya? Yang tricky apa ya istilahnya, yang saya itu nggak pinter-pinter amat yang pertama kan gitu. Secara akademis juga biasa-biasa banget. Bahasa Inggris saya juga jauh dari sempurna gitu. Tapi saya bisa S2, bisa lolos beasiswa S2. Waktu itu S2 dari pemerintah Belanda ya, Stunet namanya. Saya bisa lolos, kemudian bisa mendapatkan kampus S3 pun seperti itu. Jadi sebenarnya yang membuat sebagian orang termasuk saya itu bisa mendapatkan beasiswa, kemudian bisa kuliah di luar negeri, mendapatkan diterima di kampus-kampus di luar negeri itu adalah yang paling utama itu kuncinya adalah apa namanya, infonya itu sendiri, pengetahuan terhadap beasiswa dan perguruan tinggi itu sendiri gitu. Kadang-kadang saya tuh kemarin ada yang hubungin baru kemarin udah di Inggris ini. Jadi ada yang mau ketemu gitu kan di salah satu unit di Kementerian SDM juga gitu. Kang Idam ada yang pengen ketemu. Oh, saya udah balik ke Inggris itu. Oh, ya udah deh. Akhirnya dia WA gitu kan. Jadi saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu terlihat sekali bahwa dia itu nggak tahu mau apply kemana, beasiswa apa, syaratnya apa, kampus apa yang mau dituju. Kamu mau kemana gitu kuliahnya gitu. Ya belum tahu Kang gitu. Terus biasanya mau apply apa gitu. Belum tahu juga gitu. Jadi yang pertama itu ya pelajari dulu beasiswanya itu seperti apa, syaratnya seperti apa. Kemudian kampusnya juga punya, jadi kampus itu kan punya syarat tersendiri, beasiswa punya syarat tersendiri. Itu harus kita pelajari dulu. Ibaratnya kita harus mempersiapkan sebelum perang itu kita harus punya persiapannya semua gitu. Dan kalau tahu dan kita bisa mempersiapkannya secara baik, itu saya yakin
pasti bisa bersaing lah gitu, mampu bersaing. Peluangnya besar Ap ya untuk mhm. diterima gitu ya, Kang Idam. Iya, peluangnya besar apalagi sebagian besar pemberi beasiswa baik dari dalam negeri LPDP ya, kalau saya kan S3 LPDP, maupun dari luar negeri, dari pemerintah-pemerintah setempat misalnya Inggris, Belanda, Australia. PNS itu selalu menjadi prioritas, pasti selalu jadi prioritas PNS. Makanya ini yang harus kita manfaatkan gitu loh, para PNS ini selalu menjadi targeted gitu, selalu menjadi target itu adalah PNS. Jadi kalau selama ini kan ada slogan, ada moto My SPPD, My Adventure gitu kan. Ini juga dengan PNS itu kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu loh, Oke, baik, dengan baik. beasiswa. Jadi Ya, ya. artinya ini dari sisi positifnya ya, bukan untuk Ya, ya, jalan-jalannya, ya. tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman di luar negeri dengan sekolah ini Belajar ya. dengan memanfaatkan PNS kita ini sangat peluangnya besar sekali kita itu. Cuman ya kadang-kadang kan orang nggak tahu kemudian apply gagal, kemudian Ya. males, Ya. Iya, iya. apply gagal males akhirnya nggak jadi. Karena dia nggak tahu gitu loh, nggak dipelajari dulu gitu. Padahal kan sekarang media itu banyak sekali lah di Google ataupun senior-senior itu sudah banyak sekali gitu loh. Kalau zaman saya itu misalnya kalau saya bicara di PAG ya atau di PAG lah di satu unit. Saya itu dulu nggak ada tempat bertanya gitu. Saya itu dulu kuliah atasan-atasannya itu belum banyak yang kuliah ke luar negeri, apply beasiswa. Saya nyari tahu sendiri. Kalau sekarang kan udah banyak sekali yang apalagi ada PPSDM aparatur, Biro SDM itu sangat support lah sekarang gitu. Jadi informasi Artinya itu Kang Idam mungkin ke depan melalui acara kita ini Kang Idam bisa atau Sobat Idam bisa ya bersedia untuk menjadi tutor atau mentor atau coach untuk junior-junior kita atau adik-adik kita kalau misalnya mau scholarship ke luar negeri atau apa mungkin bisa menjadi mentor lah buat mereka. Mungkin kesediaannya boleh ya? pasti. Pasti ya. Saya tuh sangat senang sekali, saya ibaratnya semangat lah, excited kalau ada teman-teman yang muda-muda itu semangat gitu loh. Bahkan kalau misalnya saya mau beli beasiswa, saya kasih semua dokumen saya, apply form-form yang saya isi itu saya kasih semua gitu loh. Oke, baik. Untuk dicontoh, tapi bukan dicontoh terus ATM di lah, copy, ATM. bukan ATM. seperti Nah, itulah. ATM. Karena Amatin, yang tiru ini ya, modifikasi. yang saya sering tekankan ke teman-teman, kita tuh sekarang tuh browsing tuh dengan mudah gitu. Misalnya LPDP bagaimana cara mengisi form atau Stunet, bagaimana cara interview, bagaimana cara ini itu banyak sekali lah di YouTube gitu. Oke. Tapi yang sering saya sampaikan ke teman-teman itu pemberi beasiswa ataupun kampus itu yang dicari itu adalah keunikan dari diri kita. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang lain yang sudah banyak sama itu gitu. Oke. Jadi ya misalnya saya memberi contoh itu ya hanya sekedar dulu Pak Idam bikinnya seperti ini. Saya begini seperti apa. Apalagi ini satu lagi apalagi kita dari Indonesia itu kalau bicara tentang Indonesia dikenal di luar itu ya misalnya di Eropa itu bicara Indonesia aja udah sangat unik gitu. Oke. Geologinya unik, budayanya unik, segala macam dari Indonesia itu bisa unik dan itu bisa kita angkat menjadi sebuah misalnya tema penelitian dan sebagainya yang itu menjadi nilai plus juga kalau kita mau apply Orang-orang di sana seperti ini. dengar nama Indonesia aja langsung tertarik gitu ya. Iya, karena kan eksotis kan. Wah, ini negara dari Eksotis. mana? Negara dari jauh Ya. di selatan, kemudian berpulau-pulau, secara geologi sering terjadi, kalau bicara geologi sering terjadi gempa, ada tsunami terbesar di sana waktu itu, gunung api di mana-mana segala macam tuh sebenarnya unik kalau kita bicara geologi dan nggak hanya geologi sebenarnya. Budayanya, sukunya segala macam tuh unik. Teman saya saya dulu LPDP bareng sama temen di sini di Oxford. Kan dia memang orangnya pintar banget lah gitu. Dia selalu ngomong ke kita sebenarnya semua student Indonesia itu sangat berpeluang untuk diterima di Oxford dengan keunikannya itu loh. Dengan keunikan tema yang pas diangkat dari Indonesia itu, dan itu yang dicari sebenarnya, keunikan tema-tema penelitian seperti itu. Nah, itu sih. Jadi untuk garis bawah nih para junior-junior Kementerian SDM, para sobat Kementerian SDM, peluang besar untuk kita menjadi student atau pelajar
untuk beasiswa di luar itu luar biasa, dan Hmm. tolong ganti motonya My SPPD, My Adventure itu tidak lagi menjadi moto hidup ya, atau SPPD is apa namanya ya plus buat pendapatan itu dilupain dulu. Kembangkan diri, mungkin itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Atau ini Kang Idam, pertanyaan terakhir kali ya. Ini mungkin Atau sebelum ini ya silakan. Pak Patar ya. Ini kan Kang Idam ini sedang mengembangkan diri ya, mengembangkan diri untuk itu lebih ke situ. belajar sesuatu yang nantinya bisa diterapkan atau diaplikasikan di tempat kerja begitu ya. Nah, sebetulnya kalau berbicara masalah SDM kita itu di dunia Kang Idam sendiri itu kondisinya seperti apa sekarang gitu, Kang Idam? Maksudnya gimana itu perbandingan SDM kita gitu ya? Ya, SDM yang di tempatnya Kang Idam bekerja ini, apakah emang sudah optimal gitu ya untuk menunjang pekerjaan dan tugas fungsi dari tempat Kang Idam bekerja? Gitu. Atau mungkin Kang Idam nanti sebelum ini sekaligus mungkin konsep pengembangan SDM ke depan, kalau memang kayaknya masih ada kurang deh. Nah, kayak apa sih harusnya idealnya? Karena itu PR kami PPSDM aparatur itu nantinya ke depan. Mangga Kang. Mungkin kalau kita bicara apa ya di era sekarang ini bicara misalnya kalau saya bicara tentang air tanah, sesuatu berkaitan dengan air tanah, sebenarnya pengetahuan ataupun perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi yang dikuasai oleh saya Indonesia ataupun bicara di sini kita ya mungkin di pusat air tanah itu sebenarnya ya sudah cukup baik gitu loh. Artinya kita selalu mengikuti gitu perkembangan keilmuan air tanah. Kita mengikuti ibaratnya sharing-sharing internasional yang di situ ada sesuatu yang baru untuk dalam hal ini pengelolaan air tanah. Cuman ya yang paling sebenarnya yang krusial itu yang pertama memang dari sisi kita ngurusin air tanah se-Indonesia pasti dari sisi jumlah itu kita masih agak kurang. Kemudian selama ini kan kita tidak bisa mengandalkan institusi pusat kan gitu. Artinya kita juga meminta bantuan teman-teman di daerah itu tadi kan Dinas SDM. Nah ini yang Dinas SDM ini yang sangat harus perlu ditingkatkan kemampuannya. Dan ini sebenarnya peluang bagi kita di bidang air tanah ya PPSDM, misalnya di sini aparatur ataupun Geominerba untuk ini mengembangkan itu gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh sudah banyak misalnya bikin SOP, bikin regulasi ini, tapi di daerah belum bisa melaksanakan itu karena keterbatasan SDM dan sebagainya lah gitu loh. Yang ini juga sangat berpengaruh dengan apa air tanah ini gitu, keberlanjutan kerusakan air tanah itu. Kita sudah menyiapkan aturannya segala macam, tapi di daerah nggak bisa ngelakuin ini karena mereka nggak tahu gitu. Ibaratnya contoh izin air tanah itu harus ada rekomendasi teknis berdasarkan peta konservasi air tanah. Tapi di daerah dan itu nggak kita yang bikin gitu loh, karena cekungan air tanah itu ada yang pusat, ada yang provinsi kan gitu, dan sebagian besar itu milik provinsi. Gitu. Tapi mereka bagaimana mengeluarkan izin sesuai prosedur, mereka membuat peta konservasi air tanah aja nggak bisa gitu, karena memang ini spesifik sekali harus orang geologi, orang air tanah yang memang butuh ilmu, butuh pengetahuan lah gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang urgent gitu loh untuk dipercepat lah agar pengelolaan air tanah di Indonesia itu ya bisa berjalan bersama baik dan akhirnya air tanah tetap terjaga, tidak terus-terusan. Oh di sana tiba-tiba airnya habis, rusak, dan sebagainya. Itu sih. Jadi ini sebenarnya peluang sih bagi PSDM. Ya. Oke, kalau tadi disampaikan bahwa isu SDM ini lebih banyak berada di daerah. Nah, kalau di pusat sendiri kira-kira
terkait dengan isu pengembangan SDM ini apa nih? Selain tadi jumlahnya ya Kang Idam. Apa ya? Ya sebenarnya kalau dari sisi kita sendiri, karena kita sekarang itu kan ibaratnya ya karena mungkin kita keterbatasan SDM nggak terlalu banyak juga di pusat ini ya, sebenarnya sharing-sharing informasi kemudian dari senior ke junior itu kita sudah cukup bagus sih. Jadi artinya dari misalnya ada pegawai baru itu kemudian kita sharing-sharing untuk peningkatan skill pengetahuan itu sudah cukup baik sih. Cuman memang mungkin tidak terstruktur gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya ini mau di ibaratnya latar belakang yang masuk kan pasti udah geologi segala macam lah dari geofisika. Artinya secara kemampuan juga kemudian dengan sharing dari senior kita itu juga sudah melakukan itu. Cuma mungkin ya itu tadi mungkin tidak struktur seperti misalnya kita ikut diklat di PPSDM seperti itu. Ya mungkin knowledge manajemennya itu yang mungkin perlu ditata lagi, apa namanya dirapihkan lagi begitu ya. Karena kan kita seperti sekarang ini nih kita podcast nih, kita mengundang Kang Idam sebagai narasumber untuk berbicara banyak mengenai pengalaman Kang Idam, kemudian juga terkait teknis dari pekerjaannya Kang Idam. Ini tentunya kan kalau misalnya bisa disimpan nih hasil dari obrolan kita, ini juga bisa dijadikan bahan mungkin pertimbangan gitu ya, dijadikan bahan diskusi gitu ya, untuk nantinya bisa ditindaklanjuti gitu, direspon sehingga ya dalam rangka untuk bisa lebih memperbaiki lagi kualitas SDM khususnya, dan tentunya nanti berdampak pada pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat tentunya gitu ya Kang Idam. Iya. Ya, ada hal yang menarik Om Agus. Jadi saya belajar dari Kang Idam ini satu. Nih, ibaratkan begini, Kang Agus, ini uang 100.000 ya. Ya. Pasti mau kan? Iya. Oh iya dong, pasti mau. Nah, kalau saya lipat begini, nilainya berubah nggak? Tidak. Nggak. Kalau saya remet? Tidak berubah juga. Nggak berubah. Artinya value-nya tetap ada ya? Value-nya tetap ada. Nah, ini yang saya menarik dari Kang Idam. Dia tinggalkan jabatan, dia tinggalkan posisi, ya. Dia mencari value buat dia. Apa value-nya dia sekolah tinggi-tinggi. Ini saya masukin lagi. Saya. Kayaknya penggambaran yang sangat pas ya untuk Kang Idam. Ya. Kang Idam ini rela mengorbankan status jabatan ya untuk bisa lebih banyak mempelajari dalam hal ini adalah geologi air tanah gitu ya. Untuk ini akan menjadi tentunya Kang Idam akan lebih bernilai lagi tentunya ke depan setelah mudah-mudahan Kang Idam bisa menguasai amin. ilmu yang sekarang dipelajari oleh Kang Idam. Oke, Kang, terima kasih ya Sobat Idam, terima kasih atas cerahannya luar biasa. Message-nya, pesan-pesannya itu luar biasa, spiritnya luar biasa, dan kesediaannya untuk menjadi mentor bagi adik-adik kita, bagi para sobat KSDM kalau ingin untuk scholarship atau beasiswa keluar, silahkan Kang Idam atau Sobat Idam bersedia untuk menjadi mentornya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Kang atas Idam, waktunya. Akan kita undang lagi ya. Ya. Baik, mungkin Sobat ASDM yang berbahagia, demikian wawancara kita pada hari ini. Semoga podcast ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin. Nantikan untuk podcast selanjutnya salah satu jabatan fungsional yang mungkin akan dibina oleh Kementerian ASDM. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Kang Idam sudah bergabung. Ya, sama-sama Kang Agus, Kang Fatar. Salam buat keluarga, sehat selalu. Amin.
Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Iya. Indam. Oke. Saya izin Baik, live ya. Iya. ya, ya.